Dinasti Abbasiyah adalah dinasti Arab yang awalnya memerintah sebagian besar kerajaan Islam, kecuali beberapa bagian barat, setelah mengambil alih kekhalifahan pada tahun 750 Masehi. Kemudian kerajaan mereka terpecah-pecah. Namun, mereka mempertahankan supremasi spiritual sebagai khalifah sampai 1258 Masehi. Mereka mengambil gelar kekhalifahan setelah menggulingkan dinasti Umayyah yang berkuasa. Karenanya menjabat sebagai dinasti kedua yang menjabat sebagai khilafah. 632-1924 Masehi. Pada saat Perang Salib, tahun 1195 sampai tahun 1291 mereka hanyalah bayangan masa lalu mereka. Pada 1258 Masehi kekuasaan mereka berakhir setelah bangsa Mongol menghancurkan Baghdad. Serangkaian khalifah bayangan berlanjut di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk Mesir tahun 1250 sampai tahun 1517 Pada tahun 1517 Masehi dengan penaklukan Kesultanan Mamluk oleh Sultan Selim pertama dari Kesultanan Utsmaniyah tahun 1299 sampai tahun 1924 gelar tersebut secara resmi dialihkan kepada orang Turki. Meskipun mereka telah mengklaimnya jauh sebelum waktu itu, dengan meninggalnya Abbasiyah era supremasi Arab atas Islam. Lembaga kekhalifahan diawali pada 632 setelah wafatnya Nabi Muhammad 570 sampai 632 Di mata Muslim Sunni, 4 penguasa pertama adalah bagian dari kekhalifahan Rasidun 632 sampai 661 Masehi. Khalifah yang dibimbing dengan benar, tetapi Muslim Syiah mendiskreditkan 3 yang pertama sebagai perampas tahta yang sah dari Al-Bait, rumah tangga Nabi. Mereka hanya menganggap yang keempat, Ali, memerintah 656 sampai 661 Masehi, sepupu dan menantu Nabi, sebagai pemimpin spiritual atau imam mereka, yang pertama dari rangkaian panjang. Setelah pembunuhan Ali pada 661 Masehi terjadi pergeseran ke monarki absolut dalam sejarah Islam Masehi yang diwujudkan oleh dinasti Umayyah 661 sampai 750 Abbasiyah mengangkat slogan memberikan Al-Bait, hak mereka, tahta khalifah. Bani Umayyah pada umumnya adalah administrator yang sangat baik dan menjaga kerajaan tetap terkendali melalui campuran politik yang kuat dan kekuatan militer yang brutal. Namun, satu masalah yang gagal mereka kendalikan dan malah membantu memperkuat adalah keterasingan berbagai faksi Arab dan non-Arab, terutama Syiah dan Persia. Selain itu, pada akhir era mereka, lingkaran dalam keluarga penguasa telah jatuh. Persatuan mereka hancur dan cengkeraman mereka di kekaisaran mengendur. Penguasa terakhir Umayyah, Marwan kedua, memerintah 747 sampai 750 kemudian menghadapi kebencian dan keluhan rakyatnya yang tertahan dalam manifestasi pemberontakan terbuka. Revolusi Dinasti Abbasiyah. Abbas ibnu Abd al-Muthalib LC 568 sampai 653 adalah salah satu paman termuda Nabi Muhammad, dan hubungan ini mengilhami revolusi eponimos yang dipimpin oleh keturunannya. Abbasiyah mengangkat slogan memberikan Ahlul Bait, hak mereka, tahta khalifah. Hal yang menarik dalam hal ini adalah bahwa para pemberontak tidak pernah secara spesifik menjelaskan apa yang mereka maksud dengan Ahlul Bait. Muslim Syiah menyebut keluarga Ali dengan nama ini, sedangkan Abbasiyah menyebut diri mereka seperti itu. Kaligrafi Abbas bin Abd al-Muthalib. Dalang plot ini adalah seorang pria misterius bernama Abu Muslim, W. 755 Detail pria ini tidak dapat kita ketahui. Apa yang kita tahu adalah bahwa dia memukul paku terakhir di peti mati supremasi Umayyah dan meletakkan dasar pemerintahan Abbasiyah melalui skema yang direncanakan dengan cermat dan manuver politik yang cerdik. Khalifah Marwan segera dibawa keluar dari tangguh karena ia dibutuhkan untuk mempertahankan wilayahnya. Tetapi sudah terlambat. Gerakan bawah tanah sampai sekarang telah mendapatkan momentum dan pada 750 Masehi revolusi Abbasiyah mencapai klimaksnya. Dalam keadaan putus asa, Khalifah memerintahkan penangkapan pemimpin klan Abbasiyah.
Ibrahim, dia dibunuh dengan darah dingin. Adik laki-lakinya, Abu Abbas, kemudian bertanggung jawab atas gerakan tersebut dan bersumpah akan membalasnya dengan hukuman yang paling berat. Sebagian besar pasukan Abbasiyah, di bawah komando Abu Abbas, bertemu dengan tentara Marwan di dekat sungai Griter Zab, 750 m, dan menang saat tentara Khalifah melarikan diri dari medan pertempuran dalam kepanikan. Marwan, yang melarikan diri ke Mesir untuk mengumpulkan pasukannya dari wilayah barat, ditemukan dan dibunuh Abu Abbas As-Saffah, yang haus darah memerintah 750-754 m, kemudian dinyatakan sebagai Khalifah di Kufah. Kaum Syiah terlambat menyadari bahwa emosi dan cinta mereka terhadap keturunan Ali telah digunakan untuk tujuan Bani Abbasiyah. Awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah kemenangannya di Zab, As-Saffah segera mengerahkan sebagian besar pasukannya ke Asia Tengah untuk menghentikan ekspansi dinasti Tang Cina. Kemajuan mereka terhambat pada pertempuran Talas 751 Masehi ketika kaum muslim menyerang mereka dengan keputusan yang menentukan. Mengalahkan, tetapi hubungan baik segera menyusul setelah episode singkat kekerasan ini, mengantarkan era baru dalam sejarah Islam karena, alih-alih ekspansi, Abbasiyah memutuskan untuk memperluas dan mengamankan apa yang telah mereka miliki. As-Saffah diproklamirkan sebagai Khalifah. As-Saffah melakukan pembalasan terhadap Bani Umayyah, baik yang hidup maupun yang mati. Kuburan Umayyah di Suriah digali dan sisa-sisa mereka dirobek dan dibakar, dan semua anggota laki-laki yang masih hidup dibantai. Mereka yang bersembunyi untuk melarikan diri dari nasib yang begitu mengerikan dibujuk dengan undangan makan malam dan janji keselamatan dan rekonsiliasi, hanya untuk dibunuh dengan kejam di depan mata partai yang berkuasa, yang anggotanya terus berpesta acuh tak acuh terhadap erangan kematian mereka. Hanya seorang anak muda bernama Abd al-Rahman I yang lolos dari pembantaian ini dan berlari melintasi wilayah Abbasiyah ke Spanyol, di mana ia mendirikan Emirat Cordoba pada tahun 756 Masehi. Abu Abbas As-Saffah meninggal hanya 4 tahun setelah menjabat tongkat kerajaan, kemudian diambil oleh adiknya Ja'far bergelar Al-Mansur. 754 sampai 775 Masehi. Tren mengadopsi gelar inspiratif ini dilanjutkan oleh penguasa Abbasiyah kemudian.